Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya Rifki dalam iNews Flash in the Morning. Dalam berita kali ini saya akan menjelaskan tentang konflik Ukraina dan Rusia. Lanjut saja kepada pembahasan konflik Ukraina dan Rusia. Invasi Rusia ke Ukraina sudah hampir memasuki 12 bulan. Satu persatu tanah Ukraina mulai dijajah dan diduduki Rusia. Bahkan hingga kini pertemuan kedua negara itu semakin memanas dan memancing sejumlah negara barat untuk ikut andil di dalamnya. Sejumlah bangunan infrastruktur sipil hancur oleh serangan rudal Rusia. Ratusan ribu warga hingga pasukan militer juga menjadi korbannya. Lalu sebenarnya apa yang diharapkan Presiden Rusia Vladimir Putin dari ketegangan ini? Ketegangan antara Rusia dan Ukraina sudah membara sejak 2013. Saat itu Rusia berhasil mencaplok semenanjung Crimea dan mengobarkan pemberontakan Separatist di Ukraina. Lalu sebenarnya apa yang diharapkan Presiden Rusia Vladimir Putin? Dari ketegangan ini, ketegangan antara Rusia dan Ukraina sudah membara sejak 2013. Saat itu Rusia berhasil mencaplok semenanjung Crimea dan mengobarkan pemberontakan Separatist di Ukraina Timur. Hubungan kedua negara ini kembali memanas di akhir tahun 2021. Rusia mulai mengerahkan sekitar 100.000 tentara di dekat perbatasannya dengan Ukraina. Rusia terus mendorong pengiriman senjata dan tentaranya berada di dekat Ukraina. Hingga pada tanggal 24 Februari 2022, kan Separatist di Ukraina Timur. Hubungan kedua negara ini kembali memanas di akhir tahun 2021. Rusia mulai mengerahkan sekitar 100.000 tentara di dekat perbatasannya dengan Ukraina. Rusia terus mendorong pengiriman senjata dan tentaranya berada di dekat Ukraina. Hingga pada tanggal 24 Februari 2022. Rusia mulai menyerang Ukraina hingga mengakibatkan adanya ledakan di sejumlah kota besar di Ukraina. Perang antara kedua negara itu tidak terpecahkan dan berimbas besar pada tatanan dunia. Sejumlah negara barat mengenakan sanksi atas tindakan yang diambil Rusia. Tindakan Presiden Rusia Vladimir Putin itu pun dikecam sejumlah pemimpin negara di dunia. Hampir berbulan-bulan mendapat serangan dari Rusia, Ukraina pun terus mendapat dukungan dari sejumlah pemimpin negara. Banyak kepala negara yang memutuskan untuk mengirimkan sejumlah pasokan alutsista. Baru-baru ini Jerman mengizinkan pengiriman tank Leopard 2 miliknya untuk digunakan Ukraina. Selain itu, Jerman juga mengizinkan sekutu untuk bisa mengirimkan tank itu pada Ukraina. Keputusan Jerman itu pun disusul Amerika Serikat dan juga mengirimkan tank Abrams miliknya ke Ukraina. Meski awalnya alot dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengizinkan senjata-senjata itu bisa sampai di Ukraina. Namun keputusan Jerman dan Amerika Serikat itu memicu kemarahan besar. Rusia berjanji akan melakukan serangan yang lebih brutal ke Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin menyerang Ukraina dengan dalih bahwa Ukraina merupakan bagian dari Rusia baik secara budaya maupun historis. Jika ukurannya menjadi bagian dari Rusia, Putin dapat meningkatkan kekuatan negaranya untuk bersaing dengan Amerika Serikat dan juga Cina. Namun NATO diketahui mendukung Ukraina baik dalam hal persenjataan, pelatihan maupun personil. Musuh menuduh Ukraina kembali meningkatkan pasukannya untuk bisa kembali merebut Donbas. Meski Kiev membantah tudingan itu, Presiden Putin kemudian mengeluarkan ultimatum untuk negara barat karena telah mendukung Ukraina. Putin bahkan tak segan untuk menggunakan bom nuklir demi memenangkan perangnya di Ukraina. Ya, hanya itu yang bisa saya beritakan pada waktu ini. Ambil hikmahnya, ambil ke pembelajarannya. Karena masa gitu tipus atma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.